Yo, konnichiwa. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Master Penerobosan. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian kata di dalam video ini ataupun di video sebelumnya. Tanpa basi-basi lagi, langsung simak saja videonya. Mendengar perkenalan dari Ye Xiao, Sufan pun memberi hormat kepadanya dan berkata, "Murid luar, Sufan." Pada saat memberi salam, Sufan pun melirik ke arah Ye Xiao dan berkata di dalam hati, dia pasti seorang protagonis. Terlebih lagi, dia keberuntungan penentang surga. Dia bukan murid luar yang baru masuk dan tidak tahu apapun. Pedangnya berada di puncak semua harta karun. Itu terlihat seperti harta karun Dao yang tersegel. Kemudian, Ye Xiao pun berjalan mendekati Sufan dan memberikan sesuatu kepadanya sambil berkata, "Jadi, saudara junior Su, karena kita baru bertemu, aku akan memberimu sesuatu. Ini adalah artefak Dharma, mutiara penyegel air. Anggap saja sebagai hadiah pertemuan. Aku harap kau menerimanya." Melihat pemberian dari Ye Xiao, Sufan pun tampak menghindar dan berkata di dalam hati, niatnya sudah jelas. Setelah aku mengambil artefak sihir ini, aku harus membantu dia menjaga rahasianya. Sufan pun tampak kesal karena keberuntungan yang ada pada Ye Xiao. Melihat Sufan menghindar, Ye Xiao pun mendekatkan wajahnya ke hadapan Sufan dan bertanya, "Saudara junior, mungkinkah kau tidak suka karena terlalu sedikit?" Sufan yang mendengar perkataan itu pun langsung mengambil benda pemberian Ye Xiao dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Setelah memberikan benda itu kepada Sufan, Ye Xiao pun langsung berjalan pergi menaiki pedangnya dan berkata kepada Sufan, "Aku merasa lega saat saudara junior menerima hadiahnya. Saudara junior Su, jika takdir mengizinkan, kita akan bertemu lagi." Ye Xiao pun dengan cepat langsung pergi meninggalkan Sufan. Setelah Ye Xiao pergi, Sufan yang masih kesal itu pun berkata, "Lebih baik jika kita tidak bertemu lagi." Setelah itu, di dalam pikiran Sufan, Sufan pun berkata, "Biasanya, beberapa teman MC akan meninggal di bawah kakinya. Aku, Sufan, tidak ingin mengambil resiko itu." Kemudian, Sufan yang masih penasaran dengan isi di dalam danau itu pun berkata, "Aku penasaran apakah masih ada sesuatu di dalam sana." Lalu, malam harinya, Sufan yang telah mengecek di dalam danau itu pun hanya mendapatkan sebuah kura-kura kecil. Sufan pun melempar kura-kura itu dan berkata, seperti yang diharapkan darinya, danau benar-benar bersih. Bahkan, permata malam yang tidak berharga juga diambil. Tapi, alam rahasia ini tidak buruk. Ini adalah pulau harta. Tiba-tiba, dari arah luar pintu Sufan, terdengar suara aneh yang sangat mengerikan terdengar. Sufan pun langsung berjalan ke pintu rumahnya itu dan membuka pintunya. Pada saat dibuka, Sufan pun melihat banyak mata hijau yang sedang berkumpul di depan pintunya. Sehingga Sufan yang melihat hal itu pun terkejut dan langsung panik. Akan tetapi, mata hijau tadi itu pun adalah sekelompok hewan buas yang disuruh Sufan sebelumnya untuk mencari harta di alam rahasia tersebut. Hewan buas itu pun memberikan sebuah kantung yang dimana isinya terdapat harta yang mereka dapat. Melihat isi itu, Sufan pun menjadi senang dan berkata kepada hewan buas itu, "Wow, kalian panen besar. Di tas ini ada rumput lilin surgawi, bunga tak berakar, koper ungu, bunga kayu spiritual, dan beberapa batu spirit. Apakah ada tambang batu spirit di dekat sini?" Mendengar hal itu, hewan buas itu pun langsung menceritakan kejadian dirinya pada saat mencari harta dengan cara memeragakan beberapa gerakan agar Sufan mengerti apa yang terjadi. Sufan yang melihat hal itu pun berkata, "Oh, jadi mereka dari mayat. Orang-orang mulai mati dengan cepat." Sufan pun langsung menggunakan mantranya untuk membuat perlindungan sambil berkata di dalam hatinya, "Kelihatannya aku harus memasang perlindungan. Aku harus tidur nyenyak hari ini dan bangun pagi besoknya." Keesokan harinya, di waktu dini hari, Sufan pun memasak sarapan untuk dirinya makan dan langsung menyantapnya pada saat sudah matang. Kemudian, terdengar suara angin yang sangat cepat, sehingga Sufan yang menyadari hal itu pun berkata di dalam hati, "Apakah ada seseorang?" Di saat seperti ini, ada gagak yang bangun. "Tunggu, suara ini, jangan-jangan." Ternyata, suara angin itu pun berasal dari suara tunggangan pedang yang dinaiki oleh Ye Xiao. Ye Xiao yang melihat Sufan itu pun berkata, "Saudara junior Su, ternyata itu kau." Sufan yang melihat keberadaan Ye Xiao itu pun menjadi kesal dan berkata di dalam hati, "Dia lagi." Kemudian, terdengar suara bunyi perut dari Ye Xiao, sehingga Sufan yang mendengar hal itu pun terdiam sejenak. Lalu, Sufan pun menawarkan makanan kepada Ye Xiao dan menyuruhnya untuk menikmati bersama. Beberapa saat kemudian, Ye Xiao pun merasa lega dikarenakan perutnya sudah terisi oleh makanan lezat yang dibuat oleh Sufan. Agar tidak canggung, Sufan pun bertanya kepada Ye Xiao dengan berkata, "Saudara senior Ye sangat kuat. Kau pasti adalah murid yang berada di daftar aula peringkat A, kan?" Ye Xiao pun menjawab dengan wajah senangnya, "Tidak, aku murid yang mendaftar di puncak pedang Miran. Masterku adalah Tetua Yuan Hui." Mendengar jawaban itu, Sufan pun berkata, "Tetua Yuan Hui, dia adalah sosok perkasa dari garis keturunan pedang immortal sekte dalam. Masa depan saudara senior tidak terbatas. Saudara senior Ye mempunyai bakat dan akan mendapatkan harta karun berharga di alam rahasia. Saat aku kembali, bukankah kekuatanmu akan meningkat dalam waktu singkat?" Mendengar perkataan Sufan, Ye Xiao pun mengelaikan nafasnya dan berkata, "Aku ingin menganggap itu benar. Beberapa bulan lalu, aku adalah murid dalam di tahap pembangunan fondasi.
Lalu, kultivasiku tiba-tiba menghilang. Sekarang, aku jatuh ke tahap 9 pemurnian Ki. Aku tidak tahu kapan ini akan berakhir. Aku berpikir untuk menyimpan banyak harta. Jika aku menjadi mortal nomor 1 di masa depan nanti, akan lebih baik juga hidup kaya. Mendengar perkataan Ye Xiao, Sufan pun merasa jijik dengan perkataan tersebut. Lalu, Sufan pun menenangkan dirinya dan berkata kepada Ye Xiao, "Aku percaya jika saudara senior Ye akan kembali seperti semula dan meraih kejayaan yang seharusnya adalah milikmu." Setelah mengatakan hal itu, Sufan pun berkata di dalam hati, "Sekarang aku yakin jika dia adalah protagonis, aku harus menjauh darinya." Tiba-tiba, Ye Xiao pun memegang kedua tangan Sufan dan berkata dengan wajah gembira, "Terima kasih banyak, saudara junior Su. Di masa lalu, orang-orang akan mengejek dan menghinaku. Bahkan, mereka yang lebih lemah dariku memasang wajah sombong. Saudara Su, aku sudah memutuskan untuk menjadikanmu temanku." Mendengar hal itu, Sufan pun menjauhi wajah Ye Xiao sambil berkata di dalam hati, "Tidak, aku tidak mau menjadi temanmu." Beberapa saat kemudian, Ye Xiao pun akhirnya pergi dari kediaman Sufan. Sufan yang melihat hal itu pun menjadi lega dan berkata di dalam hatinya, "Apa mungkin Pak Tua itu akan muncul saat kultivasinya turun menjadi tahap 3 pemurnian Ki?" Setengah jam kemudian, Sufan pun telah menemukan sebuah pohon yang dicarinya. Sufan pun berkata, "Akhirnya ketemu. Saat aku datang kemari, aku ingin menemukan pohon angin spiritual yang cocok untuk senjata sihirku, yaitu spiritual wine bot. Tapi kebanyakan pohon tidak sesuai." Tiba-tiba, terdengar raungan kuat dari arah hutan, sehingga Sufan yang mendengar hal itu pun langsung mengeluarkan senjata barunya itu untuk bersiap bertarung. Tiba-tiba, di hadapan Sufan pun langsung muncul hewan buas yang sangat besar dan siap untuk menyerang Sufan. Sufan yang melihat hewan buas itu pun berkata di dalam hati, "Ini adalah Demon Beast. Ini adalah Demon Beast tahap 8 pemurnian Ki. Aku akan menggunakanmu sebagai bahan percobaan artefak Dharmaku." Sufan pun menggunakan pedang miliknya itu, yaitu pedang Tong Yu Feijian, dan melancarkan serangannya kepada hewan buas raksasa itu. Tong Yu Feijian adalah senjata sihir pertama Sufan yang berhasil dimurnikan. Ini bisa pergi dan datang layaknya hantu, membunuh orang tanpa terlihat, dan bisa untuk terbang juga. Ada 36 jarum kecil yang dibuat dengan susunan lengkap, muncul dan menghilang dalam sekejap, dan setiap jarum memancarkan cahaya dingin. Sufan pun berhasil membunuh hewan buas tadi dengan kekuatan pedang miliknya itu, sehingga Sufan pun berkata, "Tidak ada yang boleh menggangguku membuat kapal roh." Beberapa hari kemudian, Sufan pun telah berhasil membuat sebuah kapal roh yang ukurannya sangat besar. Sufan pun merasa lega dan berkata, "Surga tidak hanya melahirkanku begitu saja, tapi juga memberikanku berkah kehidupan. Aku sudah bekerja keras sepanjang hari, dan kapal Spirit Wine-ku akhirnya selesai." Tiba-tiba, Sufan pun merasakan sebuah getaran dari dalam tubuhnya, sehingga Sufan pun menyadari sesuatu dan berkata di dalam hati, "Tunggu dulu, ada sinyal dari Wang Yulun." Sufan pun langsung naik ke kapal Spirit Wine-nya dan langsung bergerak ke tempat Yulun berada. Lalu di sisi lain, di tempat Wang Yulun bersama dengan Qian itu pun sedang dikejar-kejar oleh segerombolan lebah raksasa. Qian yang panik itu pun bertanya kepada Wang Yulun, apakah bisa menyelamatkan mereka karena kejaran lebah itu. Karena jika hal itu tidak berhasil, Qian pun akan mengaktifkan teknik mistis miliknya dan membakar esensi darahnya untuk menyelamatkan Yulun. Kemudian, segerombolan lebah itu pun semakin dekat dengan Yulun dan Qian Er. Yulun yang menyadari hal itu pun langsung menggunakan teknik miliknya, sehingga kecepatan lari dari Yulun pun begitu cepat, menghindari semua serangan dari gerombolan lebah tersebut. Kemudian, Yulun pun memakan sebuah pil untuk mengembalikan kekuatan spiritualnya. Qian yang melihat hal itu pun berkata kepada Yulun, "Suamiku, jangan menggunakan pil spiritual seperti itu. Biarkan aku menggunakan teknik rahasia pengapian darah." Sufan yang melihat hal itu dari kejauhan, menggunakan teknik mata alam miliknya itu pun merasa jijik dan berkata, "Tanpa otak berusia 20 tahun, aku pasti bisa melakukan ini." Para jiwa pemakan lebah sialan itu, bahkan seorang kultivator di alam jintan melihatnya, dia pasti akan memutar. Qian yang menyadari Sufan telah datang itu pun menjadi senang dan berkata kepada Yulun, "Suami, lihat, itu saudara Su. Kita selamat." Tiba-tiba, sengat lebah pun datang menghampiri Yulun dan Qian dengan cepat menggeser kepala Yulun agar tidak terkena sengatan itu. Kemudian, Yulun pun melihat sekelilingnya dan ternyata mereka berdua pun sudah dikepung oleh sekumpulan lebah ganas tersebut. Begitu juga dengan Sufan. Sufan pun dihampiri sekelompok lebah ganas juga, sehingga Yulun pun meminta maaf pada Sufan karena membuat dirinya terlibat masalah. Tiba-tiba, lebah yang berterbangan itu pun terpental semua. Sufan yang meminum sesuatu itu pun mendapatkan kekuatan yang mengerikan, sehingga terdapat bayang-bayang wanita cantik berada di belakangnya. Kekuatan itu pun membuat semua lebah yang mengeroyok mereka berdua langsung bermatian semua tanpa sisa. Yulun yang sudah merasa lega itu pun akhirnya pingsan dan tertidur bersama Qian. Sufan yang melihat hal itu pun mengaitkan sebuah tali di pakaian Yulun dan membawa mereka pergi dari tempat itu menggunakan kapal baru milik Sufan. Beberapa saat kemudian, di pinggiran danau sebelumnya, Sufan pun pada saat itu sedang memanggang daging untuk dimakannya. Dikarenakan penggunaan teknik sebelumnya, tubuh Sufan pun terlihat kurus akibat penggunaan kekuatan yang sangat besar. Sufan pun merasa bahwa dirinya telah membuat kerugian besar. Sufan pun berkata, "Kelihatannya, aku tidak bisa menggunakan mantra apapun yang membutuhkan energi spiritual selama beberapa hari. Namun,
Aku bisa menggunakan energi spiritual tipe mantra. Kemudian, Yulun pun akhirnya tersadar dan berteriak dengan sangat kuat, dikarenakan dirinya mengira dia sudah mati. Yulun pun berkata, "Neraka? Apakah ini neraka?" Mendengar perkataan itu, Sufan pun berkata, "Benar, kalian berdua telah masuk ke neraka level 18, karena kalian telah menyeret saudara ini ke dalam kekacauan kalian." Yulun yang mendengar perkataan Sufan itu pun langsung menyubit dirinya sendiri dan menyadari ternyata dirinya itu belum mati. Sehingga Yulun pun berkata, "Aku tidak mati, saudara Su, kamu menyelamatkan kami." Yulun pun langsung berusaha membangunkan Qian yang masih tertidur pulas. Lalu, Sufan pun melempar sebuah botol yang berisi pil dan berkata kepada mereka berdua, "Kalian terluka karena suara sonik dimensional dan efeknya adalah sedikit gila. Ambillah beberapa pil itu untuk mencegah efek lainnya." Tentu saja, Sufan yang perhitungan akan hal uang itu pun menjadi sedih dan memikirkan kerugian yang diterimanya akibat memberikan botol pil tersebut kepada mereka berdua. Yulun pun sangat berterima kasih kepada Sufan karena telah menyelamatkan dirinya 2 kali. Sufan yang menyadari hal itu pun langsung menjauhi wajah Yulun dan berkata kepada Yulun dengan kesal bahwa kali ini Yulun harus membayar Sufan atas pelayanan penolongan tadi, yang dimana biaya pelayanan adalah 200.000 batu spirit dan harga sebotol pil penendang jiwa 2.000 batu spirit. Yulun yang mendengar hal itu pun berkata, "Aku berhutang padamu dulu. Saat aku punya batu spirit, aku akan membayar 1 juta batu spirit." Tiba-tiba, Qian pun menyubit tubuh Yulun, sehingga Yulun yang merasa kesakitan itu pun langsung berteriak dengan sangat kuat. Sufan yang melihat tingkah mereka berdua itu pun hanya bisa menahan rasa ingin ketawanya. Lalu, Yulun dan Qian pun saling berpelukan dengan tangis bahagia mereka. Dan Qian pun mengucapkan terima kasih kepada Sufan karena telah menyelamatkan mereka berdua. Sufan yang penasaran dengan apa yang terjadi itu pun bertanya, "Aku ingin bertanya, siapa yang berani memprovokasi lebah pengelahap jiwa?" Yulun pun menjawab, "Rencana kami seharusnya sangat mudah, tapi kami mengira ada yang salah di tengah jalan dan para lebah itu mulai menyadarinya. Aku pikir aku bisa lari dengan mudah menggunakan metode rahasia yang diajarkan saudara Su." Mendengar jawaban itu, Sufan pun kembali bertanya, "Apakah teknik rahasia yang aku berikan padamu kurang memuaskan? Aku ingin tahu kenapa kalian memprovokasi mereka." Yulun pun menjawab, "Madu dari lebah pelahap jiwa dapat merawat kulit seseorang dan memperpanjang hidup mereka. Kita bahkan dapat menyembuhkan luka tersembunyi jika sudah lama mengkonsumsinya." Bu Qian melahirkan Qian saat keluarga mereka diserang musuh. Saat itu, dia yang baru saja melahirkan Qian harus ikut melawan musuh kuat dan dia jatuh sakit. Aku dengar madu dari mereka dapat menyembuhkan luka tersembunyi. Yang lebih penting lagi, dengan madunya, aku bisa meyakinkan keluarga Qian. Mendengar hal itu, Sufan pun berkata di dalam hati, "Aku mengerti, dia adalah anak muda menyedihkan lainnya yang terpojok dengan hadiah pertunangan." Setelah memikirkan hal itu, Sufan pun berkata, "Dengan status sebagai murid yang ingin masuk ke aula peringkat A, ibu mertuamu tidak terlalu memikirkanmu." Yulun yang mendengar perkataan itu pun berkata, "Ibu mertua sebenarnya cukup baik. Dia menurunkan hadiah pertunangan yang awalnya 2 juta batu spirit menjadi 1 juta batu spirit. Itulah kenapa aku mengambil resiko ini. Aku ingin menggunakannya sebagai hadiah pertunangan, lalu aku bisa mengumpulkan uang darinya juga." Mendengar perkataan Yulun, Sufan pun berkata di dalam hati, "Dia membuatku teringat masa lalu, yang dimana aku harus mengumpulkan hadiah pertunangan juga." Setelah memikirkan hal itu, Sufan pun melempar sepotong daging ke arah Yulun dan kembali bertanya, "Apa kau mendapatkannya?" Yulun pun menjawab sambil mengeluarkan madu yang ada di dalam botol. "Sayang sekali, yang kudapatkan tidak cukup banyak, tapi aku pikir ini sudah cukup." Melihat hal itu, Sufan pun langsung menghitung keuntungan sambil berkata di dalam hati, "Madunya bagus, ini seharusnya sangat mahal." Kemudian, Sufan pun kembali bertanya, "Berapa banyak batu spirit yang bisa didapat darinya?" Qian pun menjawab, 2.000 batu spirit per kilo. Ini mahal, dan ini tidak ada yang menjual. Mendengar harga tersebut, Sufan pun langsung memasang ekspresi seriusnya dan bertanya kepada mereka berdua dengan berkata, "Hah? Cepat, beritahu aku di mana kalian mendapatkannya." Setelah mengatakan hal itu, Sufan yang sudah menggila karena uang itu pun berkata di dalam hati, "Aku akan mendapatkannya, mereka hanyalah lebah pelahap jiwa biasa." Nah, sampai di sini saja pembahasan di video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, and see you.